Wonosobo merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang di bagian timur, Kabupaten Purworejo di bagian selatan, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara di bagian barat, serta Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal di sebelah utara. Wonosobo sendiri juga merupakan wilayah pegunungan yang memiliki berbagai macam seni budaya. Salah satu yang paling populer adalah tari topeng Lengger. Tari topeng Lengger ini merupakan tarian yang banyak digemari oleh para masyarakat setempat dan dapat dipentaskan dalam sebuah upacara adat maupun pesta rakyat pada sebuah hajat maupun hari besar. Kesenian Lengger ini dirintis di sebuah desa yang luas wilayahnya, tidak terlalu luas namun memiliki kultur budaya yang menarik, yakni Desa Janti oleh seorang tokoh kesenian tradisional dari Desa Kecis, Kecamatan Selmerta, Kabupaten Wonosobo oleh Bapak Gondo Winangun pada tahun 1910. Tari topeng Lengger biasanya dipintaskan dengan dibarengi tari kuda kepang yang sering orang Wonosobo menyebutnya dengan istilah emblek. Tari kuda kepang atau jaran kepang ini diiringi oleh gamelan Jawa dan nyanyian yang dinyanyikan oleh seorang sinden. Dalam kesenian tari topeng Lengger ini ada hal yang sangat unik dan menarik, yaitu sebelum tari topeng ini dimulai, biasanya dilakukan ritual pemberian sesaji di tempat yang akan dijadikan tempat pertunjukan. Tradisi ini masih dilakukan sejak tari Lengger ini tercetus untuk menghormati leluhur atau penunggu tempat tersebut. Selain itu, ada hal lain yang cukup menarik. Dalam tiap pertunjukan akan ada beberapa penari yang kesurupan atau bahasa setempat disebut dengan mendem. Hal ini didasari oleh faktor masuknya ruh ke dalam raga si penari. Biasanya tarian ini disajikan minimal oleh 2 penari Lengger wanita dan ditambah 1 penari laki-laki yang mengenakan topeng, yang biasa muncul saat pertengahan pertunjukan dimulai. Sebenarnya pagelaran Lengger secara utuh sama saja seperti seni drama tradisional lain, yang tentunya ditambah dengan seni tari dan dialog. Namun yang menjadi pusat perhatian masyarakat hanyalah seni tariannya saja. Zaman dahulu, tari topeng Lengger mempunyai kesan yang kurang baik oleh masyarakat luas karena seringkali disamakan dengan tari ronggeng. Namun seiring berjalannya waktu, paradigma tersebut berubah dengan sendirinya. Bahkan saat ini sudah lahir banyak sekali penari profesional yang membuat suatu kelompok atau sebuah komunitas yang melahirkan anak cabang dari tari Lengger itu sendiri, seperti Sidung Lengger yang tetap berdasar pada tari Lengger yang banyak dikenal masyarakat. Meski ada beberapa anak cabang yang muncul, tidak membuat esensi sebenarnya dari tari Lengger ini bergeser sedikit pun. Tari Lengger yang original masih tetap dikenal masyarakat seperti biasa, dan tentunya pementasan tari Lengger ini masih sama seperti biasa, yakni di acara besar seperti upacara pernikahan, acara resmi, atau peringatan desa, dan ritual wilayah lain. Meski demikian, tari topeng pun dapat terus dikembangkan sebagai bentuk kesenian yang difungsikan sebagai hiburan dan mempererat hubungan antar seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, kali ini saya berkesempatan mewawancarai seorang penulis tersohor Wonosobo, yakni Bapak Kiai Haji Ahmad Muzan, Magister Pendidikan Islam. Lengger itu salah satu budaya di Wonosobo. Lengger yang juga membudayai Wonosobo turun temurun, bahkan sekarang semakin ramai sampai ada paguyuban Lengger di daerah tempat, bahkan ada selapanan Lenggeran itu kan ada pertemuan lapangan 35 hari sekali itu ada pertemuan, dan itu menunjukkan satu paguyuban yang bernilai positif, paguyuban budaya yang sangat positif dalam relasi sesama manusia itu. Kemudian Lengger juga mempunyai pengaruh yang cukup signifikan. Saya katakan mempunyai pengaruh secara ekonomi. Secara ekonomi itu Lengger itu juga mempengaruhi masyarakat. Satu, paling tidak bagi para pemainnya itu kan berkaitan juga dengan ekonomi. Yang kedua, setiap pertunjukan Lengger dimanapun tempat di situ itu para pembuat, para pedagang itu akan berkumpul, dan masyarakat yang sering nanggap Lengger itu biasanya identik dengan mergawi. Ada acara-acara tertentu lah, terus ngundang Lengger gitu. Itu secara ekonomi, belum faktor yang lain-lain. Lengger sendiri itu kan banyak yang memberi makna. Aslinya itu Lengger itu pemain perempuannya itu yang menjadi perempuan itu laki-laki yang dipacar
dikira leng jebule jengger, aslinya kan begitu. Dikira leng, dikira perempuan kan jadi leng, jebule jengger, malah ngene wong lanang. Maka istilahnya apa? Lengger. Ada yang mengartikan bahwa lengger itu dari kata-kata gilang-geleng mari geger. Kan tarian dari apa namanya lengger itu kan gilang-geleng. Kalau ada tari-tarian masyarakat itu jadi geger, jadi ramai begitu. Maka diistilahkan dengan lengger. Kalau yang tadi apa namanya diartikan dengan pertama itu apa? Leng, dikira leng jebule jengger itu mengelabui Belanda. Dulu itu ketika zaman penjajah itu seperti itu. Kan nantinya saweran macam-macam, begitu tertarik, begitu mereka pada tertarik baru ada diserbu begitu. Nah, lengger dijadikan sarana untuk alat untuk perjuangan. Ada nilai juga di situ. Ada yang mengartikan lengger itu iling-ngongger, iling-iling maksudnya kon iling le urip kowe kon sing waspada. Ger itu anak itu. Lengger itu ada yang mengartikan seperti itu. Sebetulnya lengger dimanapun tempat kan ada, tidak hanya di Wonosobo saja, tetapi Wonosobo memang identik dengan asal mula itu adanya lengger turun temurun. Sing jelas itu budaya masyarakat yang dari dulu masyarakat berekspresikan macam-macam. Kalau sekarang orang muncul grup dangdut, grup rebana misalnya, grup apalagi itu kan dulu karena belum dikenal istilah kayak itu, maka ada grupnya ya eblek, lengger, grup banlo, grup bambus itu zaman dulu seperti itu, ekspresi dari masyarakat tentang budaya mereka itu sendiri. Sebetulnya, secara persebaran dan masuknya kesenian tari lengger ke desa wisata Sendang Sari terjadi secara masif sebelum Indonesia merdeka, dimulai dari desa Bandaran, karena masyarakat Sendang Sari tertarik dengan adanya tari lengger tersebut. Kemudian, masyarakat Sendang Sari termotivasi untuk membuat suatu organisasi yang diberi nama Taruna Budaya. Sebelum berkembang di desa Sendang Sari, tari lengger memiliki istilah lain, yaitu pentulan dan teledek, yang hingga saat ini oleh masyarakat Wonosobo dikenal sebagai lengger. Kemudian lengger itu dikonotasikan negatif, ya kan, identik dengan yang jelek-jelek ya gitu. Karena begini, menjadi yang jelek-jelek itu misalnya karena mainnya malam hari misalnya. Identik sekarang pemainnya sudah memang perempuan yang sesungguhnya bukan laki-laki diperempuankan itu tadi. Satu itu yang kedua memang identik dengan yang jelek-jelek karena lenggernya itu wadon dengan pakaian yang sebegitu ketat dan macam-macamnya. Itu kan memang dalam budaya Jawa Timur itu orang api gitu, orang elok. Maka ada stigma negatif pada yang seperti itu. Sebetulnya kalau budaya dijadikan sebuah budaya itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika budaya dicampuri dengan urusan-urusan nafsu. Budaya kayak gitu, nyawer, naruh uang di namanya ini si lenggernya, terus sambil jawil dan macam-macam, gerakan-gerakan yang eksotiknya ditambahi dengan gerakan-gerakan yang sensual, itu yang kemudian menjadi tidak menarik. Karena bagaimanapun juga itu dalam pandangan budaya Jawa itu sangat tidak baik. Coba kalau lengger berperan sebagaimana biasa, tidak identik dengan kalau dulu gerakan sensual kayak itu tidak masalah, karena tahu bahwa pelakunya lenggernya laki-laki, karena yang nyawer itu kan laki-laki. Sekarang kan tidak ya, itu artinya itu asli, bukan kepura-puraan, itu asli. Maka ada stigma negatif.
Nyatanya memang seperti itu. Tetapi yang perlu digarisbawahi, karena ini budaya apapun juga, maka silakan dilakukan dari situ. Yang penting para pelaku dan para penikmatnya itu tetap memperhatikan nilai-nilai budaya, nilai-nilai etika yang ada. Main lengger misalnya sampai larut malam kayak itu kan mengganggu masyarakat sekitar. Nah itu perlu dipahami juga. Kecuali satu masyarakat sudah sepakat, satu desa, bahwa ini yang penting jangan mengganggu tetangga desa misalnya. Tetapi kan kenyataannya enggak, malah banyak orang yang jauh-jauh berdatangan seperti itu. Nilai positifnya tetap ada, tetapi yang perlu dijaga adalah dari budaya yang penuh dengan estetika kayak itu, jangan ditinggalkan etikanya kayak itu. Karena budaya bernilai etika dan estetika itu sendiri. Kalau ini berkelindan, maka akan menjadi nilai tambah sebagai ekspresi orang. Bahkan dalam budaya nasional itu kan cukup memberi nilai yang begitu tinggi bagi masyarakat Wonosobo itu sendiri. Itu lengger. Kemudian itu kan seni, berarti bebas dari nilai. Ya tidak bisa. Kita ini masyarakat yang beragama. Semua perilaku kita itu ada nilai ibadah di dalamnya. Bisa dengan lengger kita mendapatkan nilai ibadah. Menyenangkan orang apa bukan ibadah? Tetapi menyenangkan orang dalam pengertian adalah tidak melanggar aturan-aturan syariat dalam Islam. Bagaimana kalau satu masyarakat yang tadinya tidak begitu kompak, tiba-tiba kita mengundang lengger satu masyarakat jadi kompak kabeh. Kompakan masyarakat apa bukan sebuah bukan sebuah ganjaran tersendiri, itu masyarakat menjadi bersatu gitu kan? Ini malah memberi nilai ibadah. Apakah ketika ada pertunjukan lengger kemudian para pedagang datang di sekelilingnya dodolan, apakah tidak memberi nilai ibadah? Sangat-sangat memberi nilai ibadah. Mergo ono lengger, kemudian para pedagang itu jualannya itu laku. Kan ada nilai ibadah tersebut. Tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa. Nah, itulah pentingnya orang yang tepat dalam memahami persoalan lengger agar bisa memberi nilai budaya yang penuh dengan estetika dan tidak meninggalkan etika. Dengan demikian, harapan penulis kepada pembaca sekalian, semoga dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi dorongan para remaja masa kini yang mungkin banyak diantaranya mulai melupakan budaya kita sendiri. Kita boleh mengkonsumsi budaya dari luar, tapi tetap jangan lupa untuk mencintai budaya asal kita yang tentunya jauh-jauh lebih estetik.